moments later. Teman-teman, kalian tahu nggak sih arti kata mahabbah itu apa? Mahabbah adalah konsep cinta mendalam pada Allah yang merupakan bagian dari ajaran tasawuf. Konsep ini mengajarkan manusia untuk mencintai Allah dan makhluknya, serta membenci sikap yang melawan kepadanya. Berikut ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang mahabbah. Kata mahabbah berasal dari bahasa Arab, yaitu ahabba yuhibbu mahabbatan, yang berarti mencintai secara mendalam. Mahabbah pertama kali dikenalkan oleh Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi wanita terkenal. Mahabbah merupakan lawan dari al-bagh, yang berarti benci. Mahabbah mengajarkan manusia untuk patuh pada Allah dan membenci sikap yang melawan padanya. Mahabbah mengajarkan manusia untuk mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali hanya Allah. Mahabbah mengajarkan manusia untuk berserah diri kepada Allah. Mahabbah mengajarkan manusia untuk memeluk dan mematuhi perintah Tuhan. Mahabbah mengajarkan manusia untuk meraih ridha Allah dan ditempatkan ke dalam surga. Ciri-ciri mahabbah: patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, membenci sikap yang menghalangi cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, sepi hatinya dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, bersikap mulia dan berusaha menghiasi dirinya dengan sikap para pecinta Allah, lembut kepada orang-orang yang beriman, keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, jihad di jalan Allah, tidak takut pada celaan orang yang suka mencela. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, serta mempelajari sekaligus memahami firman-firman Allah. Mahabbah terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu mahabbah orang kafir, mahabbah orang musyrik, serta mahabbah orang yang beriman. Mahabbah orang kafir dalam Al-Quran dijelaskan pada surah Ibrahim ayat 3, yang mengatakan bahwa cintanya orang kafir yaitu lebih cinta terhadap dunia dibanding pada akhirat. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165 dijelaskan bahwa mahabbah orang musyrik yaitu memberikan perlakuan yang sama antara cinta dunia dan akhirat. Dan untuk mahabbah orang yang beriman yaitu lebih cinta pada akhirat dibanding dunia. Ciri-ciri mahabbah: yang pertama, patuh dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenci sikap yang menghalangi cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sepi hatinya dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersikap mulia dan berusaha menghiasi dirinya dengan sikap para pecinta Allah. Yang kelima, lembut pada orang-orang yang beriman. Yang keenam, keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Yang ketujuh, jihad di jalan Allah.
Yang keenam, tidak takut pada celaan orang yang suka mencela. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, serta mempelajari sekaligus memahami firman-firman Allah. Khauf. Menurut istilah, khauf adalah sikap merasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kurang sempurnanya dalam mengabdikan diri untuknya. Khauf adalah perasaan takut atau cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Dalam Islam, khauf berarti takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kurang sempurna pengabdiannya. Kata khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti ketakutan. Dalam Islam, khauf memiliki beberapa keutamaan, diantaranya mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat pahala yang besar, mendukung kualitas agama seorang muslim. Berikut ini contoh yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menatap lawan jenis lebih dari satu kali pandangan, sholat tepat waktu dan tidak menunda-nunda, segera meluruskan hati ketika timbul niat buruk untuk melakukan hal buruk, senantiasa untuk berusaha berbaik sangka kepada orang lain. Terdapat beberapa ayat sebagai yang menjelaskan tentang khauf, diantaranya surat Al-Imran ayat 175, yang memiliki arti sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakuti kamu dengan kawan-kawannya. Karena itu janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah padaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Imran ayat 175 dan surat Al-Maidah ayat 24. Artinya, karena itulah janganlah kamu takut pada manusia, tetapi takutlah padaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Dan yang ketiga, surat Ar-Rahman. Artinya, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Yang keempat, surat Al-Qasas. Yang artinya, maka keluarlah dia dari kota itu dengan rasa takut dan waspada. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Menurut pandangan para ulama, khauf terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya khauf ibadah, syirik, maksiat, tabiah, dan wam. Berikut penjelasannya. Khauf ibadah. Khauf yang pertama adalah khauf ibadah. Jenis khauf ini adalah seseorang yang melakukan ibadah karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari
bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sehingga ia takut untuk melanggar perintahnya dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. B. Khauf syirik. Jenis khauf selanjutnya adalah khauf syirik. Khauf syirik merujuk pada seorang yang lebih takut pada makhluk atau objek seperti jin, wali, atau patung daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mungkin melakukan ibadah pada objek tersebut dengan harapan mendapatkan perlindungan atau kebaikan. Khauf maksiat. Jenis khauf ini adalah seseorang yang meninggalkan tugas yang seharusnya dilakukan atau melakukan perbuatan yang dilarang karena takut akan tanggapan atau reaksi dari manusia, bukan karena terdorong oleh keadaan yang terpaksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka itu tidak lain syaitan-syaitan yang menakuti dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah padaku jika kamu benar-benar orang yang mengaku beriman. Khauf tabiat. Seorang yang takut pada fenomena-fenomena alam atau makhluk-makhluk lain, seperti takutnya manusia dari ular, takutnya singa, takut tenggelam, takut api, takut musuh, atau lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa, karena itu jadilah manusia di kota itu merasa takut menunggu dengan khawatir. Surat Al-Qasas. Khauf wam. Khauf yang terakhir adalah khauf wam. Jenis ini seseorang yang memiliki rasa takut yang tidak ada penyebabnya. Takut yang seperti ini amat tercela, bahkan termasuk pelaku ke dalam golongan para orang penakut. Contohnya, seseorang yang takut untuk berbicara di depan umum meskipun situasinya aman dan tidak ada ancaman karena merasa tidak percaya diri atau khawatir akan dihakimi orang lain. Raja. Dalam Al-Quran, kata raja dapat merujuk pada Allah, raja-raja yang beriman dan raja-raja yang kafir. Allah sebagai raja. Dalam surat Al-Fatihah, Allah disebut sebagai Al-Malik yang berarti raja atau pemilik. Nama yang paling hina bagi Allah adalah orang yang menyebutnya dirinya raja dari segala raja. Raja-raja yang beriman: Raja Sulaiman bin Daud, Raja Zulkarnain. Ada beberapa raja yang kafir seperti Raja Nimrod, Raja Nebukadnezar, Raja Fir'aun, dan Raja Buktansar. Berikut beberapa kisah raja-raja dalam Al-Quran. Kisah Fir'aun diceritakan dalam Al-Quran tak kala berhadapan dengan Nabi Musa alaihi wasallam. Kisah Raja Sulaiman terhadap Ratu Balqis dan rakyatnya dari negara Sabah. Kata raja dalam Islam. Dalam Islam, berharap pada Allah disebut dengan istilah raja. Secara etimologi, raja berasal dari kata raja yarju, rajaan, yang berarti mengharap dan mengharapan. Tetapi raja yang kita bahas kali ini adalah raja sifat dalam Islam, yang berarti penuh harapan kepada Allah. Sikap raja dapat diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja dengan halal dan mengharap ridho Allah, bersedekah pada orang yang membutuhkan dengan menghadap ridho Allah, membantu orang lain tanpa mengharap imbalan namun mencari ridho Allah,
beribadah dengan bersungguh-sungguh tanpa mengharap pujian dari orang lain, menghindari korupsi dalam pekerjaan. Orang yang bersifat raja memiliki optimisme yang kuat, pantang menyerah, dan selalu menyadarkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menumbuhkan sikap raja dalam diri yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang rahmat dan ampunan Allah, mengingat hikmat dan anugerah dari Allah, dan memahami banyaknya janji Allah. Tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sikap mental dan spiritual untuk menyerahkan segala urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berurusan maksimal. Tawakal merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Kata tawakal berasal dari bahasa Arab yaitu wakal yang berarti mengandalkan atau berserah diri. Contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari: meningkatkan kualitas ibadah, berusaha sebaik mungkin, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan, selalu berprasangka baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sesuatu dengan ikhlas, sabar ketika dihadapkan ujian, dan bijaksana dalam mengelola keuangan. Mujahadah, semangat yang kuat. Sebagai seorang mukmin dan muslim dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik, salah satunya tawakal, guna terciptanya sosialisasi yang tenang, dan damai. Tawakal bukan hanya sekedar merasakan segala perkara kepada Allah Ta'ala, tetapi diawali dengan usaha-usaha ataupun jalan-jalan yang kuat. Setelah itu, serahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Di antara ciri orang bertawakal ialah memiliki semangat yang kuat. Mempunyai semangat yang kuat merupakan salah satu akhlak orang mukmin yang dianjurkan oleh Islam. Orang mukmin yang menempuh secara semacam ini adalah orang yang lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah, semangatnya tidak mau bekerja keras dan mengerjakan atau mencari pekerjaan yang berfaedah. Sepantasnya orang yang untuk meningkatkan ilmu, budi pekerti, serta kemasyarakatan dan perekonomian. 2. Bersyukur. Ciri lain orang yang bertawakal ialah senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Apabila ia sukses ataupun berhasil dalam segala urusan, ataupun ia mendapatkan apa yang ia butuhkan dan diinginkan, ia tak luput untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia menyadari dan meyakini bahwa semua yang ia dapatkan itu adalah takdir Allah dan kehendaknya. Dengan bersyukur pula, ia akan merasa puas, senang, dan bahagia. Firman Allah, bersyukur padaku niscaya akan aku tambah nikmatnya, tapi jika tidak bersyukur, sungguhnya azabku teramat pedih. 3. Bersabar. Ciri orang yang bertawakal selanjutnya ialah selalu bersabar. Sebagai orang mukmin yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan bersabar baik dalam proses maupun dalam hasil.
karena dengan inilah ia akan bahagia dan tenang atas apa yang diterimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bahagia ialah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang terkena ujian dan cobaan dia bersabar. Introspeksi diri atau muhasabah. Orang yang tawakal, salah satu sikapnya ialah introspeksi diri, di mana ia akan introspeksi diri apabila ia kurang sukses dalam menjalankan sesuatu. Ia tidak membuat dirinya drop, melainkan ia selalu introspeksi pada dirinya. Dapat dikatakan muhasabah, senantiasa mengoreksi apa yang telah dilakukannya. Setelah itu, ia akan berusaha menghindari faktor penyebab suatu kegagalan tersebut serta senantiasa memberikan yang terbaik pada dirinya. Berikut adalah beberapa manfaat tawakal. Yang pertama, menjauhkan dari rasa cemas dan khawatir. Yang kedua, menjadikan hidup lebih tenang. Yang ketiga, mendapatkan keselamatan hidup. Yang keempat, menjadi sumber ketenangan setelah berusaha. Tawakal dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hal keuangan, merencanakan anggaran dengan cermat, berinvestasi dengan bijaksana, dan menyerahkan hasil investasi kepada Allah. Dalam menghadapi tantangan, percaya bahwa Allah selalu bersama dan akan memberikan hasil terbaik. Pada waktunya, tawakal telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai panutan umat Islam. Berikut beberapa dampak positif tawakal. Upaya yang bisa dilakukan dalam membiasakan perilaku tawakal adalah membiasakan mengawali dan mengakhiri setiap aktivitas dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha dengan penuh totalitas, kemudian menyerahkan hasilnya pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dampak positif yang kita peroleh apabila kita mau membiasakan perilaku tawakal pada Allah Subhanahu wa taala adalah 1. Meningkatkan keyakinan dan iman pada Allah. Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Mengurangi beban pikiran. Mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Memperoleh keteguhan hati dan menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berikut 4 hal dalam menerapkan prinsip tawakal adalah: yang pertama, meyakini Allah Maha Kuasa. Yang kedua, melakukan usaha dan ikhtiar. Yang ketiga, berdoa.
Yang keempat, menerima hasil dengan bijak.